Bismillahirrahmanirrahim. Video selanjutnya yaitu pengumpulan pertama Al-Quran. Penyebaran tulis menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara dan bodoh, sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah, terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri. Dikabarkan oleh Al-Balazuri bahwa pada masa Nabi Muhammad hanya terdapat 17 orang lelaki ditambah segelintir wanita yang bisa menulis. Tapi pernyataan ini sangat tidak masuk akal, seperti ditunjukkan di bawah. Nabi sendiri kabarnya memiliki sejumlah sekretaris yang ditugaskan menulis wahyu. Lebih jauh, pernyataan bahwa orang-orang Mekah, sebagaimana halnya orang Mesir yang sangat menyukai tulis-menulis, telah memanfaatkan berbagai jenis bahan untuk menulis. Tentunya mereka merupakan hal yang wajar di kota niaga seperti Mekah, dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan tulis menulis dan bahan-bahan untuk menulis telah tersebar dan dikenal cukup luas di kota tersebut. Al-Quran sendiri memberi indikasi ke arah ini dari wahyu pertama yang diterima oleh Allah, yang diterima Nabi Muhammad SAW. Mungkin bisa ditafsirkan bahwa tulis menulis di Mekah masih merupakan sesuatu yang asing atau baru dan bersifat supranatural. Sementara di Madinah, ketentuan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 yang menyatakan bahwa transaksi utang piutang yang dilakukan kaum muslimin mesti dicatat dan disaksikan 2 orang. Secara jelas menunjukkan bahwa di kota ini orang-orang yang bisa menulis tidak sulit ditemukan. Kalau tidak demikian, maka Al-Quran tentunya tidak akan memerintahkan penulisan transaksi tersebut karena akan sulit dijelaskan dan sulit dijalankan lantaran langkanya orang-orang yang bisa menulis. Bahan tulis menulis juga disebutkan dalam Al-Quran. Kata rok dalam surat 52 ayat 3 mungkin mengacu pada sejenis kertas kulit atau perkamen yang terbuat dari kulit binatang. Kata kirtos yang muncul pada dalam surat ke-67, ke-6 dan ke-7 ayat 91 barangkali bermakna lontar, karena kata ini terambil dari bahasa Yunani chartes yang bermakna selembar atau sehelai lontar. Demikian pula kata suhuf muncul beberapa kali di dalam Al-Quran dalam kaitannya dengan wahyu pada umumnya di surat ke-20 ayat 133 dan masih banyak ayat yang lainnya. Kesemua rujukan tentang bahan-bahan untuk menulis ini sebagaimana dengan pengenalan tentang tulis menulis yang dikemukakan di atas tidak mungkin muncul dalam ungkapan Al-Quran jika tidak dipahami masyarakat yang menjadi sasaran wahyunya. Pengetahuan tulis menulis dan bahan-bahannya yang bisa dikatakan telah tersebar cukup luas di kalangan penduduk kota Mekah dan Madinah, termasuk kalangan bangsa Arab. Tulisan Arab menurut teori terpopuler di kalangan sarjana barat dipandang berasal dari tulisan kursif nabati atau nabatean yang ditransformasikan ke dalam karakter tulisan Arab pada abad ke-4 atau ke-5. Proses transformasi ini kemungkinannya berlangsung di Madian atau di kerajaan Ghassanid atau Ghassaniya di bawah pengaruh perniagaan. Tulisan baru itu menyebar ke Arab, utara dan selatan. Pada permulaan abad ke-6, ia telah mencapai daerah Syria utara dan mungkin mencapai keberhasilan penyebaran yang sama ke daerah-daerah yang menggunakan bahasa Arab utara, khususnya ke Mekah ataupun ke Madinah. Selanjutnya itu pemeliharaan Quran pada masa Nabi. Unit-unit wahyu yang diterima Nabi Muhammad pada faktanya dipelihara dan dari kemusnahan dengan 2 cara utama, yakni menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya. Yang kedua, merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Jadi ketika para sarjana muslim berbicara tentang jamu Al-Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksudkan dengan ungkapan ini pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui kedua cara tersebut, yaitu dengan cara menghafalnya ataupun dengan cara menulisnya. Pada titik ini timbul permasalahan apakah tiap-tiap pengumpul Al-Quran itu menyimpan dalam ingatannya keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Muhammad atau hanya sebagian besar darinya. Jika dilihat dari perantusan ketika itu, dapat dikemukakan bahwa penghafal Al-Quran merupakan tujuan utama yang terpenting. Bahkan sepanjang sejarah Islam
Sementara perakamannya dalam bentuk tertulis selalu dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun unit wahyu yang tidak tersimpan dalam dada atau ingatan para pengumpul Al-Quran ketika itu. Al-Quran di masa Nabi dan setelah wafatnya. Dalam sejumlah riwayat sampai kepada kita seperti telah diungkapkan di atas, disebutkan bahwa sejumlah sahabat telah mengumpulkan secara tertulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf pada masa Nabi. Sekalipun istilahnya pengumpulan di sini sebagaimana telah disebutkan biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan atau sejumlah riwayat yang secara spesifik menyebutkan pengumpulan itu diriwayatkan secara tertulis atau merujuk dengan penggunaan bahan-bahan untuk menulis dan dalam aktivitas tersebut. Dalam sejumlah riwayat dikemukakan nama Ali bin Abi Thalib sebagai pengumpul pertama Al-Quran pada masa Nabi berdasarkan perintah Nabi sendiri. Ali merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, adalah anak dari Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim. Ia menerima risalah Nabi